Kita akan pujikan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku.
besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami.
Selamat sore Bapak Ibu. Sehat semua? Saya mengajak kita mempersiapkan membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Mungkin dulu pernah iseng menghitung itu ada berapa bahasa di situ. Seingat saya kita sudah pernah sedikit singgung dulu, tapi dulu sekali. Kalau dihitung sebenarnya bukan sekian belas bahasa yang ada di situ. Ada beberapa keterangan di situ menunjukkan itu rumpun bahasa. Seperti penduduk Mesopotamia, mereka punya banyak dialek. Kalau kita ngomong misalnya saja bahasa Indonesia, sama-sama berbahasa Indonesia, tapi kalau saudara Bapak Ibu ketemu dengan orang Riau, itu sudah beda bahasanya. Mereka lebih ke arah bahasa Melayu. Sama-sama orang Jawa, kita bisa dengan mudah membedakan antara orang Surabaya dengan orang Solo. Nah, jadi ada ada logat-logat khusus. Bagian yang kita baca tadi itu tidak dimaksudkan untuk menghitungnya, tapi untuk menunjukkan bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus dan pada waktu itu fenomenanya adalah berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing, itu mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Banyak sekali. Berbicara tentang bahasa itu sebenarnya adalah alat untuk berkomunikasi saja. Selain bahasa tutur ada bahasa tulis. Nah, dalam bahasa tutur ini kita kenal dialek, tapi kalau dalam bahasa tulis lebih seragam. Cuma kalau pada waktu itu bentuk tulisannya saja, simbolnya saja yang banyak berbeda. Kita kenal huruf Latin, A, B, C, D, E dan seterusnya. Kita juga mungkin tahu huruf kanji. Terus huruf apa lagi ya yang berbeda itu? Orang Rusia itu pakai huruf-huruf yang berbeda juga. Kita akan baca ayat yang ke-11. Saya ulangi lagi. Ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang bahasa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Ada juga yang datang dari Kreta dan Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Mungkin kalau ada yang bingung, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Seperti biasanya. Saya berikan penekanan di sini. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing. Saya garis bawahi di situ yang pertama. Yang kedua, mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Sampai sini dulu, saya berikan satu kesimpulan di awal. Bahasa yang berbeda, tapi pesannya sama. Bahasa yang berbeda, tapi pesannya sama. Mereka berbicara pada waktu itu, saat mereka penuh dengan Roh Kudus mengaruniakan, kalau mungkin pakai istilah kita hari ini adalah bahasa roh. Glosolalia sebenarnya lebih tepatnya diartikan bahasa asing. Berbagai macam bahasa. Kejadiannya pada waktu itu adalah ada
hari di mana umat atau orang-orang Yahudi diaspora dari perantauan mereka ngumpul ke Yerusalem dari tempat yang jauh. Tentunya dari tempat yang jauh itu mereka sudah menguasai bahasa tempat mereka tinggal. Pada waktu mereka berkumpul di Yerusalem, terjadi pencurahan Roh Kudus kepada 120 orang murid. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing sama sekali. Mereka tidak lagi bicara dengan bahasa Ibrani. Bahkan orang Ibrani bisa membedakan dialek Galilea dengan dialek yang lain. Petrus itu ketahuan bahwa dia muridnya Yesus karena dia berdialek Galilea. Nah, pada waktu terjadinya fenomena berbahasa asing ini, orang yang melihat ke situ, sebagian ada yang kenal, ini murid-murid Yesus ini orang-orang lokal. Orang-orang yang tinggal di situ-situ saja. Tapi kenapa mereka bisa berbahasa asing? Itu yang mengherankan, itu yang menjadi faktor mujizatnya di situ. Mereka tidak pernah belajar bahasa asing sebelumnya, tapi kemudian mereka bisa berbicara, menyampaikan pesan yang jelas dan lancar. Berbagai macam bahasa. Nah, orang-orang yang tinggal di luar-luar tadi itu mendengarkan, loh, itu bahasa tempat saya tinggal. Orang Yahudi yang tinggal di Arab kok mendengar bahasa Arab. Orang Yahudi yang tinggal di daerah Mesopotamia mendengar dialek mereka. Ajaib ini. Kejadiannya seperti itu. Sekian banyak bahasa, tapi semua orang yang mendengarkan tadi, beda-beda bahasa, mereka menangkap atau mendengar pesan yang sama, yang ditulis di ayat yang ke-11 tadi, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Menurut saya menarik di situ. Dari sekian banyak, atau mungkin bayangkan saja kita semua punya satu bahasa sendiri-sendiri, terus kita ngomong apa ya? Saya sudah kenyang, makan sehari 3 kali. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kira-kira bunyinya seperti apa? Aku wis wareg, mangan ping 3 sedino. Kalimatnya sama, tapi diucapkan pada saat yang sama dengan bahasa yang berbeda. Tentunya itu akan menjadi riuh, ribut, dan menarik perhatian. Kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka dikatakan jangan-jangan orang-orang ini mabuk. Karena memang keributan yang diciptakan itu menarik perhatian. Yang orang lain tidak tahu adalah, yang mungkin mereka tidak sadari adalah mereka tidak biasanya, atau bukan tidak biasa, seharusnya tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi, karena itulah disebut mujizat. Kita garis bawahi, bahasanya berbeda, pesannya sama. Saya ingin kembali ke ayat 1 pasal 2 tadi. Dikatakan di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tandai ada beberapa hal di sini. Pertama, tiupan angin keras, dan yang kedua adalah lidah-lidah seperti nyala api. Kenapa bagian ini ditekankan oleh Lukas, penulis dari kitab Kisah Para Rasul? Karena tiupan angin keras dan api itu adalah perlambang yang sering digunakan untuk menunjuk kepada hadirat Tuhan. Pada waktu bangsa Israel masih jalan di padang gurun, beberapa kali mereka mendirikan kemah. Ada api dari langit. Mereka jalan malam-malam itu diiringi oleh tiang api, tiang awan, tiang api. Jadi angin dan api itu seringkali dijadikan perlambang kehadiran Tuhan. Keluaran pasal 40 ayat 38. Awan Tuhan itu ada di atas kemah suci
pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Kemudian 2 Tawarik 7 ayat yang ketiga mengatakan, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Yehezkiel 4:3 ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti air terjun menderu. Jadi seperti deru angin. Lambang-lambang seperti ini yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan datang. Nah, kejadian itu terulang di sebuah loteng di Yerusalem 1000 tahun kemudian. Itu bukan bait suci, tapi rumah biasa. Kenapa hal ini jadi menarik? Nanti kita akan lihat. Kalau dulu Tuhan datang di bait suci, pada waktu pencurahan Roh Kudus Tuhan datang di rumah biasa. Dalam perjanjian lama hadirat Tuhan ada di kemah suci, zaman perjanjian baru hadirat Tuhan ada dalam diri orang percaya. Ini yang membedakannya. Kalau dalam perjanjian lama mutlak, di mana tabut Allah ada, di situ baru akan ada hadirat Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru sudah berbeda. Yohanes pasal 2 ayat 19-21 itu menunjukkan bahwa Yesus mengatakan seperti ini, hancurkan bait Allah ini dan 3 hari kemudian akan kubangun lagi. Rasul Yohanes menulis Yesuslah bait Allah itu. Jadi bukan bangunan fisiknya lagi, bukan bangunan gedungnya lagi. Tapi Rasul Yohanes menunjukkan bahwa Yesuslah bait Allah itu. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Tubuhmu adalah bait Allah. Rasul Paulus menunjuk kepada seluruh jemaat Tuhan. Konteksnya di 1 Korintus pasal 3 itu berbicara tentang gereja, persekutuan umat. Jadi kita tahu kenapa di loteng Yerusalem 120 orang itu ada hadirat Tuhan berupa deru angin dan bentuk seperti api tadi. Karena saat orang percaya berkumpul di tempat itu menjadi bait Allah, menjadi gereja. Gereja seharusnya adalah tempat di mana Tuhan itu berhadirat, Tuhan itu hadir. Berhadirat itu hadir, datang, menempati. Jadi seharusnya kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan ada di tempat ini, Tuhan berhadirat di sini. Amin. Loh kok gak merinding-merinding saya? Kok gak kroso apa-apa saya? Apakah hadirat Tuhan selalu ditandai dengan merinding-merindingan? Sekian lama saya mendengar bahwa tanda Tuhan itu berhadirat, ini yang saya dengar loh ya, bisa salah. Saya dulu pernah dengar seperti ini. Kita merasakan hadirat Tuhan itu kalau kemudian merinding. Saudaraku, kalau penjenengan nggak terlalu berani, jalan lewat kuburan itu merinding. Atau tempat-tempat gelap, di sini kan banyak tempat gelap, jalan di situ sendirian, kok merinding saya? Apakah itu artinya ada hadirat Tuhan di situ? Ya jelas bukan. Jadi jangan terlalu sempit memaknai hadirat Tuhan itu tandanya pasti merinding, enggak. Itu guyon aja, guyon yang serius maksudnya. Memang sempat ada yang memaknai seperti itu, lucu sekali buat saya. Angin dan api menjadi tanda bahwa Tuhan berhadirat. Dan tanda bahwa hadirat Tuhan itu ada di situ, kita akan lihat nanti. Saya ingin memperlihatkan tabel kecil ini. Kalau kita baca mulai pasal 2 ayat 46, Kisah Para Rasul, sampai dengan pasal 5 ayat 42 Kisah Para Rasul, itu ada diagramnya. Ya kalau penjenengan pengen mengulik nanti saya bantu. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, 2 ayat 46. Setiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan, di bait Allah. Berkumpul di bait Allah. 5 ayat 42.
Dan setiap hari di rumah Tuhan, di rumah orang-orang, mereka terus mengajar dan memberitakan kabar baik. Diawali di bait Allah, diakhiri di bait Allah. Kalau kita baca ceritanya, kita bisa kelompokkan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah ini A, B, C, ini B1, saya kasih tanda seperti itu, ini A1. A dengan A1 itu sama bacaannya. B dengan B1 itu juga menceritakan yang sama. Di bagian B, dia menceritakan tentang mujizat, khotbah, dan penangkapan murid Yesus. Silakan baca di pasal 5 ayat 12 sampai 32. Ceritanya pasti akan sama. Nah, puncaknya ini yang saya mau soroti hari ini. Bait Allah yang baru, pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 10. Boleh kita baca ke situ? Kita akan baca semua bagian ini. Pasal 4 32, saya akan bacakan. Pasal 4 ayat 32. Semua orang yang percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun dari mereka menganggap bahwa apa yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri. Segala sesuatu yang ada pada mereka, mereka pakai bersama-sama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberi kesaksian bahwa Yesus sudah hidup kembali. Maka Allah sangat memberkati mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan apa-apa. Sebab mereka yang memiliki tanah atau rumah, menjual tanah atau rumah mereka itu, lalu uang dari penjualan itu mereka bawa, dan mereka serahkan kepada rasul-rasul, kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Begitulah juga dengan Yusuf, ia pun menjual tanah miliknya, lalu uang penjualan itu ia bawa dan serahkan kepada rasul-rasul. Yusuf ini adalah seorang keturunan Lewi dari Siprus. Rasul-rasul menyebut dia juga Barnabas, artinya penghibur. Saya lanjutkan pasal 5 ayat 1. Tetapi ada seorang laki-laki bernama Ananias, ia dengan istrinya bernama Safira menjual juga sebidang tanah kepunyaan mereka. Uang dari penjualan itu sebagiannya ia tahan untuk diri sendiri, dan lainnya ia serahkan kepada rasul-rasul. Ia lakukan itu dengan setahu istrinya. Maka Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu, sampai engkau berdusta kepada Roh Allah, dengan diam-diam menahan untuk dirimu sendiri sebagian dari uang penjualan tanah itu. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya, dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih engkau punya juga. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti itu? Bukan manusia yang kau dustai tetapi Allah. Ayat 5. Begitu Ananias mendengar kata-kata itu, ia jatuh lalu mati. Semua orang yang mendengar tentang kejadian itu menjadi takut. Maka orang-orang muda datang membungkus mayat Ananias lalu membawanya keluar untuk menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian istrinya masuk. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Petrus berkata kepadanya, coba beritahukan kepada saya, apakah tanah yang engkau dan suamimu jual itu sebanyak ini harganya? Betul, itu harganya, jawab istri Ananias. Lalu Petrus berkata kepadanya, mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Dengarlah, orang-orang yang menguburkan suamimu sudah kembali. Mereka akan membawa engkau keluar juga. Saat itu juga istri Ananias itu jatuh dan mati di depan Petrus. Dan waktu orang-orang muda itu masuk, mereka menemukan dia sudah mati. Lalu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburkannya ke samping suaminya. Saya baca ayat 11 sekalian. Maka semua orang-orang percaya itu dan orang-orang lainnya yang mendengar tentang peristiwa itu menjadi takut. Bandingkan bagian pasal 4 yang tadi kita baca dengan bagian pasal 5 yang kita baca. Bagian pasal 4 tadi menceritakan orang-orang yang punya harta lebih, ada rumah, ada tanah, mereka jual untuk membantu saudara-saudaranya yang kesulitan. Pada waktu itu, jemaat Kristen mula-mula itu kena persekusi orang-orang Yahudi. Jadi dari awal Kristen itu lahir karena persekusi di Pulau Soro. Dan banyak dari mereka yang mulai kesulitan keuangan. Akhirnya orang-orang yang kaya, mereka bagi hartanya.
untuk membantu saudara-saudara mereka yang kesulitan ini. Itu bagian pasal 4. Nah, pasal 5 menunjukkan lanjutan cerita itu. Di dalam kondisi yang seperti itu pun ada orang yang seperti Ananias dan istrinya tidak jujur dalam meresponi kondisi pada saat itu. Kenapa tema ini kemudian atau saya berikan istilah bait Allah yang baru? Saya ingin kita membuka Ulangan pasal 14. Ulangan pasal 14 ayat yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Ulangan pasal 14 ayat 22-29. Saya baca ayat 28 dan 29 saja. Silakan nanti dibaca sisanya. Ayat 28-29 mengatakan seperti ini. Pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Salah satu kegunaan persepuluhan pada waktu zaman Musa dan zaman imamat Lewi selanjutnya, itu digunakan untuk memelihara dalam tanda kutip. Janda, yatim, piatu, anak-anak terlantar. Kalau sekarang kan dipelihara oleh negara. Itu yang ditulis di Undang-Undang Dasar, betul? Nah, zaman itu dipelihara oleh bait Allah. Orang Lewi ini ya hamba-hamba Tuhan yang bekerja di bait Allah. Mereka tugasnya mengelola persembahan itu, salah satunya persembahan persepuluhan, untuk menolong orang-orang, ini tadi, orang asing, anak yatim, janda, dan seterusnya. Supaya mereka kenyang, supaya mereka dapat makan. Itu fungsinya persepuluhan. Ulangan pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Saya potong kalimatnya, saya percepat. Mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya hingga mati di hadapan Tuhan. Kisahnya kan sama dengan Ananias dan Safira. Lakukan orang yang menyepelekan bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 3 tadi juga ditulis, barang siapa yang berniat untuk menghancurkan bait Allah, mereka sendiri yang akan hancur. Kejadian itu terjadi pada Nadab dan Abihu, anaknya Imam Harun. Kejadian itu juga terjadi Ananias dan istrinya. Orang-orang yang berusaha untuk merusak kesucian, kesakralan bait Allah. Kalau sekarang ini boleh kita maknai gereja, itu kan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jangan hanya dibayangkan orang-orang lain di luar sana yang beragama lain menyerang gereja. Enggak selalu seperti itu. Kita sendiri, kalau kita akan merusak kesucian gereja, Tuhan itu pasti akan berperkara dengan kita. Hati-hati. Ananias bukan orang non-Kristen pada waktu itu. Buktinya mereka datang kasih persembahan kepada Petrus, ya kan? Mereka umat juga. Mereka orang yang percaya kepada Yesus juga sebelumnya. Tapi kemudian berbuat curang. Ini kesimpulannya. Ternyata ada ironi di sini. Ada hal yang bertolak belakang. Miris. Waktu masih ada bangunan bait sucinya, ada kelompok imam dan Lewi. Imam Lewi yang mengelola bait suci itu. Tapi tidak menjalankan fungsinya. Ada anak-anak Imam Harun yang tidak menjalankan fungsinya. Pada waktu bait suci itu masih berwujud bangunan, ternyata ada, dalam tanda kutip ini, hamba-hamba Tuhan yang tidak menjalankan fungsinya. Bagian itu yang kemudian direstorasi, dipulihkan oleh Yesus menjadi
pribadi bait suci, 1 Korintus pasal 3 tadi. Kita ini sekarang jadi bait suci, kita sekarang ini jadi gereja. Kita masing-masing ini loh. Selain kumpulan orang percaya, kita masing-masing itu juga adalah gereja, bait Allah. Jadi prinsip yang baru saja kita baca tadi itu berlaku bagi kita secara umum sebagai kelompok ini dan juga kita secara pribadi. Tugas imam Lewi tadi apa? Memelihara janda, yatim piatu dan orang asing. Anggaplah itu kalau kita sederhanakan jadi pekerja sosial, pelayanan. Dan tugas yang sama juga dibebankan kepada kita. Gereja yang memancarkan hadirat Tuhan adalah gereja yang menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Sebelum kita akhiri, saya ingin melompat kembali ke tentang bahasa yang berbeda-beda tapi pesannya sama. Tuhan kita sama. Betul? Kita menyembah Yesus Kristus ya. Cuma itu satu-satunya Tuhan kita. Amin. Tapi kita hidup di lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain. Latar belakang kita berbeda satu dengan yang lain. Betul? Nah, latar belakang itu membangun bahasa yang berbeda, cara mengungkapkan ide yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau saya ngobrol dengan Pak Budio, dengan Pak Tris dulu, ungkapan-ungkapan yang dikatakan atau diungkapkan oleh beliau berdua itu pasti seputar pendidikan. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari pekerjaan beliau berdua. Kalau sekarang ini saya ngobrol dengan Bu Dewi misalnya, pasti diksi-diksinya atau pilihan-pilihan katanya atau latar belakang pemikirannya, kalau nggak seputar usaha ya membuat kue. Beliau punya kekayaan kosakata di situ. Pak Budio, Pak Tris punya kekayaan kosakata dalam hal pendidikan. Dia Matthew sekolah hukum. Dia punya kekayaan kosakata yang lebih dalam bidang hukum daripada kita semua, betul? Mari kita maknai itu sebagai bahasa-bahasa yang berbeda. Konteks kita berbeda-beda. Tapi pesan yang diberikan di Kisah Para Rasul adalah walaupun bahasa kita berbeda, latar belakang kita berbeda, pesannya harus sama. Pesannya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita harus jadi gereja secara pribadi yang berfungsi. Dimanapun kita berada, dimanapun bahasa ini diletakkan, dipergunakan. Pesan yang diberitakan harus sama. Hadirat Tuhan yang dibawa itu harus sama. Tanggung jawab kita sama semua. Kita harus membawa hadirat Tuhan, hembusan angin yang keras lambangnya tadi itu dengan api, ke konteks kita masing-masing, ke dunia kita masing-masing, ke lingkungan kita masing-masing. Orang Yahudi yang ngumpul di Yerusalem tadi kan mereka pulang kembali ke negaranya. Mereka membawa pesan yang sama. Yerusalem kemarin ada kejadian seperti ini, A, B, C, D, E. Diceritakan semua kepada orang yang tinggal di daerahnya dulu. Ada kejadian yang hebat di Yerusalem. Ceritanya piye? Diceritakan. Injil diberitakan. Mereka kenal nama Yesus dan seterusnya. Tanggung jawab seperti itulah yang hari ini kita akan garis bawahi. Pantekosta, Pentakosta, bukan hanya sekedar fokus kepada karunia-karunia rohani. Nama karunia itu karena diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita minta. Jadi terserah Tuhan yang ngasih kepada kita. Terserah Tuhan mau ngasih apa. Tapi saat Tuhan karuniakan sesuatu, dia ingin karunia itu digunakan untuk kemuliaan namanya. Untuk mewartakan pesan yang sama. Pesannya apa? Injil damai sejahtera. Injil kerajaan Allah. Melalui hidup kita, melalui bahasa kita, baik tutur kata maupun tingkah laku, yaitu bahasa kita, melalui prestasi kita, melalui kehidupan keseharian kita di lingkungan, sebarkan pesan yang sama. Yesus itu kasih, ya sebarkan pesan itu. Ada keselamatan dalam Yesus, sebarkan pesan itu. Amin. Mari kita menjadi gereja yang berfungsi. Dimanapun kita berada, konteks apapun yang sedang kita hadapi, jadilah gereja yang berfungsi. Gereja yang membawa hadirat Tuhan ke tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur pertolongan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami diselamatkan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Hingga kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, terima kasih. Semua untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami. Roh Kudus, gerakkan kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi gereja-gereja Tuhan yang berfungsi. Kami menjadi pewarta kabar baik. Kami membawa kasih Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami. Tanpa kekuatan yang dari-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengandalkan Engkau. Terima kasih untuk waktu kami dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.